Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara kita investasi rumah untuk bidan. Oh ya, perkenalkan, namaku Bidan Sobah. Di channel YouTube aku banyak membahas tentang serba-serbi bidan praktek mandiri. Nah, sekarang gak usah lama-lama ya, kita bahas. Jadi kenapa aku bikin video ini? Karena aku gak pengen teman-teman, apalagi bidan-bidan yang masih muda gitu, terus nanti kedepannya kalau misalkan dia mau buka praktek tuh terhambat masalah tempat gitu. Ada banyak kasus nih, misalkan ya kalian itu kerja bukan PNS, terus gaji di bawah UMR, kalian itu kerja bertahun-tahun dong, bla bla bla, bertahun-tahun. Nah, tiba-tiba kalian berada di titik jenuh. Pasti kan setiap orang adalah pernah mengalami berada di titik jenuh. Tapi pada saat kalian mau resign, itu kalian bingung, dilema, mau resign tapi nanti kerja apa, mau buka praktek gak punya tempat. Nah, itu kan juga problematika ya. Atau misalkan yang kasusnya sama kayak aku nih, dari muda, dari habis lulus kuliah sampai nikah itu kerja terus. Nah, ternyata setelah nikah kan hamil, punya anak. Setelah punya anak, kalian gak diizinin kerja sama suami, dan kalian sendiri gak tega kalau misalkan mau nitipin anak kalian ke orang. Nah, jatuhnya kalian itu gak bisa kerja, mau buka praktek juga nggak bisa karena nggak punya tempat gitu. Nah, itu juga jadi problematika kalian para bidan-bidan muda gitu. Makanya aku nggak mau itu terjadi ya teman-teman. Aku kepengen kalau misalkan kalian mau kerja ya silahkan, kalau misalkan mau buka praktek ya memang tempatnya udah disiapin dari awal gitu. Nah, aku akan membagi kok tips bagaimana cara kalian untuk bisa menggapai impian kalian itu punya rumah. Terus oh ya, buat kalian yang kontrak ya Bu, yang buka praktek tapi nyewa, itu berdoa semoga cepat untuk punya rumah sendiri juga. Soalnya berdasarkan pengalaman aku sama teman-teman aku ya, kalau misalkan ya kita praktek nih, terus kita kelihatan pasiennya udah mulai banyak kayak gitu, biasanya sih juragan kontrakannya itu tiba-tiba kayak menaikkan itu bayar kontrakannya jadi dinaikin kayak gitu. Dinaikin tuh karena mereka berpikir Bu Bidan pasti bayar karena tempatnya kan membawa hoki, terus pasti Bu Bidan kan banyak duit karena pasiennya banyak kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu tuh. Nah, jadi mohon berhati-hati ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau share ya bagaimana caranya kita punya rumah di usia muda. Yang pertama adalah afirmasi positif ke diri kita sendiri. Jadi yang pertama, afirmasi positifnya adalah aku bisa, aku pasti bisa punya rumah. Terus yang detail lagi, misalkan kayak aku dulu kan, aku mau punya rumah di bawah usia 30 tahun, terus rumahnya deket stasiun kereta atau akses jalannya tuh bagus, terus kemana-mana enak, banyak tempat jajanan atau apa kayak gitu, terus di kampung atau di komplek. Itu harus detail kalau misalkan mau afirmasi ke diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Jangan sampai kalian tuh afirmasinya cuman gini, ya Allah aku pengen punya rumah, udah titik kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, itu kayaknya kurang tepat gitu loh. Tapi kalian harus afirmasinya tuh aku bisa punya rumah sendiri, aku bisa punya rumah pribadi. Terus rumahnya detailnya gimana, misalkan aku pengen rumahnya tingkat 2, yang atas buat tempat tinggal, yang bawah buat klinik, atau kliniknya depan aja terus aku di belakang kayak gitu. Itu juga bisa ya gitu. Terus apalagi, sebenarnya aku tadi udah bikin video loh guys, tapi udah bikin video panjang lebar ternyata nggak ke-save, jadi aku ngomong juga kayak ada lupa-lupanya gitu. Nah, terus udah udah kan tadi afirmasi positif tuh yang lengkap ya teman-teman, yang lengkap. Nah, habis afirmasi itu scripting atau tulis apa yang kalian impikan. Misalkan yang tadi afirmasi ke
ke diri kalian itu ditulis gitu. Misalkan aku pengen punya rumah sendiri di usia di bawah 30 tahun, rumahnya gede, rumahnya ada di kampung, rumahnya ada parkir mobilnya, rumahnya nanti di depan klinik, di belakang tuh tempat tinggal, kayak gitu-gitu. Udah ya, sedetail mungkin juga kalau misalkan kalian mau nulis scripting tentang apa yang kalian inginkan. Selanjutnya, itu visualisasi. Visualisasi itu bayangkan seolah-olah emang kalian udah punya rumah atau di depan mata itu kalian udah tinggal menempati rumah itu. Terus rumahnya tuh seperti apa? Jadi digambar gitu loh guys. Rumah impian kalian tuh seperti apa, denahnya tuh digambar gitu. Digambar sedetail mungkin juga, kamarnya ada berapa, terasnya di mana, kamar bersalin ada di mana, bla bla bla. Itu di situ ditulis gitu. Digambar maksud aku digambar. Udah. Setelah afirmasi positif ke diri kita, scripting udah, visualisasi udah. Nah, yang terakhir adalah let it go. Let it go semua apa yang udah kalian impikan, apa yang udah kalian tulis di situ, udah nggak usah ditunggu-tunggu banget. Misalkan bulan ini kok belum ya, atau misalkan tahun ini kok belum, kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Yang penting kalian itu udah yang bekerja ya bekerja sesuai porsinya, bekerja yang terbaik kayak gitu. Nanti insya Allah apa yang sudah kalian tulis di situ, insya Allah akan terwujud gak lama gitu loh teman-teman. Gak lama setelah kalian itu menulis impian kalian. Jangan lupa kalau misalkan punya afirmasi, punya impian, scripting itu ditulis juga mau umur kapan, terus berapa tahun lagi. Misalnya aku pengen punya rumah tuh tahun depan atau 2 tahun lagi kayak gitu. Terus apalagi? Oh iya lupa. Kalau untuk visualisasi, scripting itu ditambahkan. Kalau scripting itu ditambahkan itu menulis tabungan untuk rumah gitu. Dan visualisasinya kalian itu setiap bulan harus menyisihkan berapa untuk rumah. Sesuai dengan pendapatan kalian aja. Tidak perlu menyamakan dengan aku atau orang lain karena setiap orang itu kan beda pendapatannya dan pengeluaran juga beda gitu. Insya Allah sih cara-cara ini manjur loh buat kalian karena aku udah membuktikan sendiri. Emang aku afirmasi ke diri sendiri, aku scripting sampai kalian tahu kan aku pernah bikin vlognya kalau aku tuh pernah gambar rumah, pernah denah rumah, pernah nulis aku pengen punya rumah bla bla bla. Aku udah bikin vlognya di sebelumnya. Dan ya intinya aku bikin video ini tuh suatu saat mau resign atau kalian punya anak itu nggak pusing lagi, nggak ada masalah untuk membuka praktek lah atau apa karena semuanya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Emang udah kalian afirmasikan gitu. Mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Dah.